Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Jadi di sini kita langsung baca soalnya dulu. Di situ dijelaskan hubungan antar kalimat dalam ilustrasi tersebut adalah. Hubungan antar kalimat dalam ilustrasi tersebut. Nah, adik-adik, kalau misalnya untuk hubungan antar kalimat itu bisa jadi berkaitan dengan konjungsi. Dan rekomennya kakak, sarannya kakak, adik-adik harus tahu untuk penggunaan konjungsi di awal dan di tengah kalimat beserta hubungannya hubungan apa. Karena adik-adik selain dipahami, memang kalau untuk materi ini harus dihafal. Karena kalau adik-adik hafal itu benefitnya luar biasa. Kenapa? Karena kalian bisa mengerjakan 5-6 model soal sekaligus bahkan dalam durasi waktu sepersekian detik. Oke, nah jadi soal-soalnya itu bisa saja berkaitan dengan yang seperti soal ini, hubungan antar kalimat, penggabungan kalimat, konjungsi yang rumpang, terus kalimat efektif, kalimat tidak efektif, dan seterusnya itu ada banyak. Jadi dalam hal ini kita akan belajar dulu kapan konjungsi itu di awal, kapan konjungsi itu di tengah, beserta dengan hubungannya. Nah, kita bahas dulu per opsinya ya. Jadi yang pertama di sini dia menjelaskan tentang hubungan pertentangan. Nah, adik-adik kalau misalnya untuk konjungsi posisinya itu secara umum ada di mana saja di kalimat. Ada di awal dan di tengah saja ya. Karena kalau misalnya untuk konjungsi tidak ada yang di akhir. Karena apa yang mau dihubungkan, masa tanda titik? Tidak mungkin ya. Jadi ingat, posisi konjungsi itu cuma ada dua, ada di awal dan di tengah. Nah, sekarang kita lihat dulu hubungan pertentangan. Hubungan pertentangan di awal itu kebanyakan biasanya dia menggunakan konjungsi akan tetapi, oke, dan juga konjungsi namun. Jadi adik-adik harus ingat ya, kalau misalnya di awal akan tetapi dan konjungsi namun. Kalau misalnya pertentangan di tengah, kalau pertentangan di tengah, dia itu pakai konjungsi tetapi, sedangkan, dan melainkan. Oke, jadi kalau kita cek ternyata ada perbedaan. Perbedaannya itu lebih kentara kalau kita lihat antara konjungsi akan tetapi sama tetapi. Jadi ternyata beda dari segi posisi ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik temukan akan tetapi ada di tengah kalimat, berarti otomatis dia tidak efektif. Karena posisi akan tetapi itu cuma ada di awal. Begitupun untuk tetapi, sedangkan, dan melainkan itu tidak boleh ada di awal kalimat. Karena kalau jatuhnya dia di awal kalimat, berarti dalam hal ini kalimat itu tidak efektif. Jadi makanya kakak bilang sepenting itu adik-adik harus hafal juga untuk dari segi posisinya. Jadi pertentangan ya, pertentangan itu berlawanan arah. Jadi misalnya saya mau berangkat ke sekolah tetapi kehalang hujan. Nah, di situ ada tetapi melambangkan pertentangan. Kalau si tokoh aku atau saya, dia mau ke sekolah tetapi dia itu dihalangi oleh hujan. Nah, jadi itu hubungan pertentangan namanya. Nah, selanjutnya yang di opsi Bravo ada hubungan penambahan. Penambahan yang dimaksud adalah penambahan informasi. Sama. Untuk dari segi posisi, dia ada di awal, dia ada di tengah juga. Nah, untuk yang awal, kebanyakan itu dia pakainya konjungsi selain itu. Oke. Sementara kalau misalnya posisinya di tengah, dia itu pakai konjungsi dan serta, begitupun dia pakai konjungsi maupun. Nah, jadi ini untuk yang penambahan informasi. Jadi adik-adik ingat selain itu ada di awal, tapi kalau di tengah dan serta sama maupun. Contoh kalimatnya, saya membeli baju dan celana. Saya membeli baju dan celana.
Nah, di situ ada dan. Dia sampaikan kalau si toko saya ini selain dia beli baju, dia beli celana. Berarti dia tambahkan informasinya. Jadi itu ya Dek kalau misalnya untuk hubungan penambahan. Selanjutnya untuk hubungan sebab akibat atau istilah lainnya kausalitas. Jadi sama juga untuk dari segi posisi sebab akibat itu ada dua, ada yang di awal, ada yang di tengah. Nah, adik-adik, untuk yang di awal, untuk sebab akibat, dia pakai konjungsi oleh karena itu, kemudian konjungsi akibatnya termasuk konjungsi karena. Nah, jadi ini yang di awal. Kemudian untuk kausalitas yang ada di tengah itu dia pakai konjungsi karena, oke, sehingga, maka. Nah, jadi ini kalau misalnya untuk kausalitas yang ada di awal dan yang ada di tengah. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, kok saya lihat untuk yang kausalitas itu di awal ada konjungsi karena dan di tengah juga ternyata ada konjungsi karena. Jadi sekedar informasi, kalau misalnya untuk konjungsi karena itu dia multifungsi. Bisa di awal, bisa di tengah. Jadi dua-duanya efektif. Yang tidak boleh itu misalnya konjungsi sehingga. Sehingga itu misalnya di awal. Nah, berarti dia sudah masuk penggunaan konjungsi yang salah karena sehingga itu dia masuknya ke posisi yang ada di tengah. Sama juga oleh karena itu tidak boleh di tengah tapi posisinya di awal. Jadi itu kalau misalnya untuk sebab akibat. Lanjut kita ke opsi delta, hubungan penegasan. Oke. Jadi kalau misalnya hubungan penegasan berarti dia tegaskan situasi yang ada di kalimat itu. Dan kalau misalnya untuk konjungsi penegasan, biasanya dia pakai konjungsi bahkan. Jadi untuk dari segi posisi, bahkan itu posisinya sama kayak karena bisa di awal, bisa di tengah. Oke, jadi bahkan itu bisa di awal, bisa di tengah, berarti sama-sama efektif. Jadi jangan heran kalau bahkan tiba-tiba ada di awal dan kalau adik-adik lihat tiba-tiba dia juga ada di tengah. Jadi itu kalau penegasan ya. Dan kalau kita perhatikan yang terakhir untuk tujuan, konjungsi hubungan tujuan, dia itu ada beberapa. Jadi contohnya konjungsi agar, konjungsi supaya, konjungsi untuk. Nah, jadi ini adalah konjungsi yang menyatakan hubungan tujuan. Dan dari segi posisi, kebanyakan dominannya dia ada di tengah. Tapi kecuali kalau misalnya menandakan keterangan kalimat, berarti bisa jaga dan supaya atau untuk ini bisa di awal kalimat. Jadi dalam hal ini posisinya kondisional. Nah, kalau adik-adik perhatikan, misalnya saya harus jadi dokter untuk membahagiakan orang tua saya. Berarti dari segi kalimatnya di situ ada konjungsi untuk. Berarti ada unsur tujuan yang dimana si tokoh saya ini harus jadi dokter biar orang tuanya bisa bahagia. Nah, jadi itu ya contoh untuk konjungsi tujuan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah hafal untuk konjungsi hubungan beserta posisinya, contoh benefit yang kalian dapatkan itu adalah untuk soal yang kita bahas saat ini. Di soal, dia meminta hubungan antar kalimat. Dan kalau kita lihat hubungan antar kalimatnya, di sini kan ada dua ya. Jadi ada kalimat pertama dari kata setiap sampai titik yaitu ke ipal. Dan kalimat kedua dari kata selain sampai ke laboratorium. Nah, jadi ini kan ada dua kalimat. Jadi sarannya kakak biar menghemat waktu, bisa dikerjakan sepersekian detik, lihat langsung ke kalimat keduanya. Berarti kita lihat di kata selain. Nah, kalau adik-adik perhatikan di antara kalimat 1 dan kalimat 2, di situ ada konjungsi selain itu. Nah, gampang kan kalau adik-adik sudah tahu kalau selain itu hubungan apa, sepersekian detik adik-adik bisa jawab soal seperti ini. Selain itu tadi hubungan apa kalau adik-adik cek?
Oke, selain itu dia adalah posisinya di awal yang dimana dia adalah hubungan penambahan informasi. Berarti untuk soal yang kita bahas saat ini otomatis jawabannya adalah bravo. Selain itu.